Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-18. Pada episode sebelumnya, Raden Pati dan Petue sudah sampai di sebuah lapangan yang ada pinggir kerajaan Keling. Cilinaya diminta untuk melepaskan anaknya yang ada di gendongan, karena dia akan dibunuh di tempat tersebut. Tetapi Cilinaya minta untuk tidak dibunuh pada lokasi itu, takut bau mayatnya akan mengganggu Datu. Cilinaya minta dibunuh pada tempat yang sepi, yaitu di Tanjung Menangis, tempatnya rimbun, karena di tengah hutan. Dan Pati pun menuruti kemauan Cilinaya. Mereka langsung berangkat ke Tanjung Menangis. Selama perjalanan, panas matahari siang itu sangat menyengat. Anak Cilinaya terus menangis karena terik matahari yang membakar kulit. Ibu satu anak itu pun air matanya tak henti-henti. Dalam hati selalu sedih melihat anaknya yang masih kecil harus ditinggal untuk selamanya. Bahkan Cilinaya berpikir kalau anaknya itu dulu tidak terlahir, tentu tidak akan mengalami nasib sepedih ini. Anak itu diberikan sepuasnya menyusu sepanjang perjalanan, sesekali dicium. Mereka pun tiba di Tanjung Menangis, lokasi untuk membunuh Cilinaya. Cilinaya duduk dengan terus menyusui anaknya. Petue yang lelah dan belum dapat minum tuak saat itu semakin marah. Lepaskan anakmu Cilinaya. Dari tadi kamu saja yang dituruti. Sampai sore ini saya tidak dapat minum tuak. Kesabaran saya sudah habis, ungkap Petue dengan kemarahan sambil membulatkan bola matanya serta langsung menghunus keris milik Datu Keling dijuluki lumbung rebab. Cilinaya gugup. Secepatnya dia melepaskan anak dengan pelan dan memberikan buah maja sebagai mainan. Cilinaya menguatkan kain yang dipakai sambil menoleh melihat anaknya yang berada di sampingnya. Melihat hal tersebut, Petue semakin marah, karena selalu ada yang dilakukan oleh Cilinaya seperti memperbaiki kain dan ikatan rambut. Petue langsung mengangkat keris dan akan menancapkan ke tubuh Cilinaya, tetapi Cilinaya kembali minta waktu sebentar untuk menyampaikan kata-kata terakhir. Petue pun kembali menahan keris yang ada di tangannya. Raden Pati, selama ini saya dianggap sebagai anak dari keturunan orang biasa. Apabila darah yang keluar dari tubuh saya berwarna merah dan jatuh ke tanah, serta baunya amis, maka memang benar saya adalah keturunan orang biasa. Tetapi jika darah saya berwarna putih dan muncrat ke langit, serta aromanya harum, maka saya adalah keturunan bangsawan atau raja. Itu harus diingat Raden Pati, ungkap Cilinaya. Dia langsung mempersiapkan diri, duduk menghadap timur, rambutnya dipempang dua terurai di depan dada, lalu membaca sahadat sambil mengusap tubuhnya. Petue yang bersiap dengan keris terunus di tangan langsung menancapkan di bagian payudara Cilinaya. Cilinaya terjatuh, darahnya yang putih langsung muncrat ke langit, serta mengeluarkan aroma yang sangat harum. Raden Pati yang melihat kejadian itu langsung keheranan. Dia akhirnya meyakini kalau Cilinaya adalah keturunan bangsawan atau raja. Jasad Cilinaya langsung ditutupi dengan selendang, serta dengan daun ketapang, karena tidak semua mayatnya bisa tertutupi oleh kain. Raden Pati memerintahkan Petue untuk mengambil anak Cilinaya untuk diletakkan sebelah mayat ibunya dengan posisi sedang menyusu. Mereka pun langsung meninggalkan Tanjung Menangis setelah membunuh Cilinaya. Hari sudah sore, perjalanan mereka sangat tergesa-gesa, karena keduanya belum makan sejak siang. Petue yang hanya sarapan dengan pelecing, selama perjalanan terus bergumam karena kelaparan dan belum minum tuak. Badan keduanya seperti baru selesai mandi, karena seluruh tubuhnya air keringat terus mengalir. Raden Pati selama perjalanan terus teringat dengan kejadian itu. Dia pertama kali melihat darah berwarna putih dan muncratnya ke langit, serta mengeluarkan aroma yang harum. Kira-kira Cilinaya kita sebut apa ya? Apakah keturunan orang biasa atau keturunan bangsawan? Saya yakin dia adalah keturunan bangsawan setelah melihat kejadian tadi. Mungkin dia adalah anak Datu Daha yang hilang tanpa kabar. Tanya Raden Pati ke Petue. Yang penting saya sudah menjalankan tugas untuk membunuh Cilinaya. Saya tidak peduli dia orang biasa, anak bangsawan, atau anak raja, terserah. Jawab Petue dengan nada marah disebabkan rasa lapar dan haus. Selesai menjawab pertanyaan Raden Pati, tiba-tiba tubuh Petue langsung merasa dingin yang sangat, tubuhnya menggigil. Dia terus berjalan dengan terlatih-tatih, sampai akhirnya terjatuh tepat pada kayu maja yang berduri. Kayu maja yang kering dan keras di pinggir jalan tersebut, durinya menusuk hidung serta mata Petue yang terjatuh,
sehingga membuat matanya jadi buta. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan darah yang mengalir dari muka Petuek. Melihat kondisi tersebut, Raden Pati lalu mengambil keris Datu Keling yang dibawa oleh Petuek. Raden Pati takut keris tersebut akan melukai Petuek apabila terjatuh lagi. Petuek yang tidak melihat dan keris yang dibawanya diambil oleh Raden Pati justru berpikir lain. Dia menganggap kalau Raden Pati hendak membunuhnya dengan keris tersebut. Petuek mengeluarkan kata-kata kasar, terus mengumpat Raden Pati. Raden Pati yang tidak tahan mendengar umpatan Petuek terus menjauh. Akhirnya Petuek berjalan sendiri meraba dengan kaki dan tongkat. Tidak terbiasa menggunakan tongkat untuk menyusuri jalan, dia pun tersesat. Jalan yang diikuti justru menuju jurang. Jurang itu disebut dengan Tete Bukal. Petuek terjatuh dan meninggal di jurang Tete Bukal tersebut. Raden Pati yang selalu melihat Petuek dari arah belakang sengaja membiarkan kejadian tersebut. Dia tidak tahan mendengar umpatan yang terus-menerus. Raden Pati melanjutkan perjalanan pulang ke kerajaan Keling sendirian. Matahari sudah terbenam. Raden Pati pun tiba di Keling dan langsung masuk keraton bertemu dengan Datu Keling bersama Permaisuri untuk melaporkan bahwa Cilinaya sudah dibunuh. Selain Datu Keling dan Permaisuri, di keraton juga terdapat Panakawan. Apakah Raden Pati sudah membunuh Cilinaya? Tanya Permaisuri. Sudah saya bunuh di Tanjung Menangis, jawab Raden Pati. Suasana sesaat dalam keraton menjadi hening. Raden Pati baru teringat ungkapan terakhir Cilinaya sebelum dibunuh, dan hendak menyampaikan kejadian tersebut kepada Datu Keling, Permaisuri, beserta Panakawan yang ada di keraton. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.